8 miliar dari Piala Presiden 2026 dipakai Persebaya belanja pemain? Ini kata pelatih dan manajemen. Persebaya Surabaya mendapat hadiah uang 8 miliar rupiah setelah berhasil menjadi juara turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Hadiah ini menjadi yang terbesar sepanjang penyelenggaraan turnamen Piala Presiden sejak pertama bergulir 2015. Hadiah Piala Presiden 2026 hampir menyamai hadiah Super League 2025-2026 yang mencapai 10,5 miliar rupiah. Nilai ini lebih besar dari hadiah kompetisi musim 2024-2025 yang hanya 7,5 miliar rupiah. Suntikan dana besar ini menjadi modal penting Persebaya untuk melengkapi skuad menyambut Super League 2026-2027 dengan target juara. Slot pemain asing Persebaya masih menyisakan satu pemain lagi dari total 10 pemain asing yang dimiliki saat ini. Namun pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, menyerahkan itu semua pada manajemen Persebaya. Tapi saya belum menerima apapun. Yang akan menerima uang hadiah adalah klub, kata Bernardo Tavares. Jadi, ini, perihal belanja pemain, ditanyakan pada Dewan Direksi, bukan kepada pelatih, tambahnya. Terpisah, Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi memang memastikan bahwa pihaknya akan memaksimalkan kuota pemain asing musim ini. Kami akan memaksimalkan kuota pemain asing seperti musim lalu, kata Chandra Wahyudi. Sejauh ini Persebaya baru memiliki 10 pemain asing, menyisakan satu slot pemain asing. Sepuluh pemain asing Persebaya itu adalah Francisco Rivera, Risto Mitrevski, Jefferson Silva, Yuran Fernandes, Alex Martins, Ian Mabela, Diogo Saramalho, Miguel Angelo, Walber Mota, dan Gladson Paisa. Bernardo Tavares serahkan bonus juara Piala Presiden 2026 8 miliar rupiah ke manajemen Persebaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, enggan berbicara banyak mengenai penggunaan hadiah 8 miliar rupiah yang diterima timnya setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Menurutnya, seluruh urusan terkait hadiah tersebut merupakan kewenangan manajemen klub, bukan pelatih. Persebaya memastikan diri menjadi kampiun Piala Presiden 2026 setelah menutup turnamen pramusim dengan penampilan impresif. Bajul Ijo menang atas Persib Bandung pada laga final Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis, 6 Agustus 2026. Setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal, kedua tim harus lanjut ke babak adu penalti. Saat ditanya apakah dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim ini, Bernardo memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada jajaran direksi klub. Saya belum menerima apa-apa. Saya pikir yang akan menerima adalah pihak klub. Jadi ini pertanyaan yang harus Anda tujukan kepada manajemen, bukan kepada pelatih, kata Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu juga mengaku belum mengetahui apakah manajemen akan mengalokasikan hadiah juara tersebut untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer. Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan Persebaya menggunakan bonus juara untuk merekrut amunisi tambahan, Bernardo memberikan jawaban singkat. Saya tidak tahu, ujarnya. Persebaya juara Piala Presiden 2026, Bernardo Tavares ajak bonek penuhi GBT pada 15 Agustus. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, sangat bahagia setelah membawa timnya menjuarai Piala Presiden 2026. Bajul Ijo menjadi kampiun setelah mengalahkan Persib Bandung melalui drama adu penalti pada partai final di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis,
6 Agustus 2026. Persebaya dan Persib bermain imbang 1-1 selama waktu normal. Pertandingan kemudian dilanjutkan ke babak adu penalti. Persebaya akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 6-5. Kiper Reza Arya menjadi salah satu pahlawan kemenangan setelah menggagalkan 2 eksekusi penalti Persib. Bagi Bernardo Tavares, kemenangan tersebut terasa semakin istimewa karena adu penalti bukanlah sesuatu yang mudah untuk dimenangkan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah memenangkan adu penalti di final. Sayangnya, di liga lain saya sudah pernah mengalami pengalaman buruk seperti ini. Tetapi hari ini saya sangat senang karena kami menang, ujar Bernardo Tavares. Keberhasilan menjuarai Piala Presiden 2026 menjadi pencapaian penting bagi Persebaya. Bernardo meminta anak asuhnya mempertahankan mentalitas dan sikap positif yang ditunjukkan sepanjang turnamen. Inilah yang harus kami jaga. Kami harus terus melanjutkannya. Dan sekarang kami membawa trofi, kata pelatih asal Portugal tersebut. Bernardo juga mempersembahkan keberhasilan tersebut untuk Persebaya dan para suporternya, bonek. Ia mengajak para pendukung Persebaya memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, pada pertandingan berikutnya sebagai bentuk apresiasi terhadap perjuangan para pemain. Saya berharap pada 15 Agustus Anda bisa datang ke GBT. Kami akan memiliki pertandingan di sana. Cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih kepada para pemain adalah datang memenuhi stadion, ujar Bernardo. Setelah meraih trofi Piala Presiden, Bernardo Tavares tidak ingin Persebaya berhenti di sini. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi modal positif bagi Bajul Ijo untuk menghadapi agenda berikutnya, termasuk kompetisi antar klub Asia. Mantan pelatih PSM Makassar itu juga menilai perjuangan Persebaya di kompetisi Asia penting bukan hanya bagi klub, tetapi juga untuk membantu Indonesia mengumpulkan poin di tingkat Asia. Semoga beruntung untuk pertandingan FEC. Itu penting bagi Indonesia untuk mengumpulkan poin, pungkas Bernardo. Piala Presiden 2026 menjadi trofi penting bagi Persebaya sekaligus awal yang manis bagi Bernardo Silva. Setelah melewati final penuh drama melawan Persib, Bajul Ijo akhirnya membawa pulang gelar juara dari Bali. Salam satu nyali. Persebaya juara Piala Presiden 2026, pastikan tak gelar konvoy. Persebaya Surabaya memastikan tidak akan menggelar konvoy penyambutan usai meraih gelar juara Piala Presiden 2026. Skuad Green Force memilih beristirahat di Bali setelah menjalani turnamen pramusim dengan jadwal padat. Persebaya keluar sebagai juara setelah menaklukkan Persib Bandung melalui drama adu penalti dengan skor 6-5. Laga final yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Kamis 6 Agustus malam, berakhir imbang 1-1 hingga 120 menit. Trofi Piala Presiden 2026 menjadi gelar perdana Persebaya di ajang tersebut, sekaligus menjadi modal positif menyambut kompetisi musim 2026-2027. Namun, setelah mengangkat trofi, pemain dan tim pelatih tidak langsung kembali ke Surabaya untuk melakukan arak-arakan juara. Mereka memilih memanfaatkan waktu pemulihan di Bali setelah perjalanan panjang selama turnamen. Melalui unggahan di akun resmi klub, Persebaya menjelaskan keputusan tersebut diambil karena kondisi fisik pemain yang membutuhkan waktu istirahat. Pemain dan tim pelatih memutuskan berlibur di Bali setelah mengikuti turnamen Piala Presiden yang sangat melelahkan, tulis Persebaya, Jumat 7 Agustus. Perjalanan Green Force di Piala Presiden 2026 memang cukup impresif. Persebaya menjadi juara grup B dengan torehan sempurna 9 poin, kemudian mengalahkan Arema FC 1-0 di semifinal sebelum menundukkan Persib Bandung di laga puncak. Meski tidak ada konvoy penyambutan, Persebaya memastikan tetap akan menggelar perayaan gelar juara bersama supporter. Agenda perayaan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu 15 Agustus, bersamaan dengan pertandingan persahabatan internasional menghadapi Penang FC. Perayaan tersebut menjadi kesempatan bagi bonek dan bonita untuk merayakan langsung keberhasilan tim kebanggaan mereka meraih trofi perdana Piala Presiden. Perayaan gelar juara ini akan dilakukan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu, 15 Agustus,
bersamaan International Friendly Game versus Penang FC, tulis klub. Persebaya juga meminta supporter tidak melakukan konvoy saat rombongan pemain kembali dari Bali. Terima kasih bonek bonita atas suportnya selama ini. Tidak ada konvoy penyambutan, tegas klub. Keputusan tersebut tidak mengurangi antusiasme bonek. Dukungan tetap mengalir kepada Green Force dan diarahkan untuk memadati Gelora Bung Tomo pada agenda perayaan 15 Agustus mendatang. Bagi Persebaya, gelar Piala Presiden 2026 bukan hanya sekadar trofi pramusim. Keberhasilan tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri sebelum menghadapi kompetisi musim 2026-2027.